Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel LegoRles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perkalian istimewa pada aljabar. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang A plus B kuadrat atau A min B kuadrat atau kuadrat dari suku 2. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel LegoRles di sebelah kanan bawah, dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video-video perkalian istimewa aljabar sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel LegoRles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel LegoRles. Selamat bergabung. Kita sudah belajar perkalian aljabar juga tentang perkalian distributif. Sebagai contoh kita punya bentuk seperti ini ya. Kalau kita kalikan maka kita bisa mengalihkan seperti ini menjadi 9x kuadrat. Kemudian kita kalikan ini menjadi plus 15x. Kemudian kita kalikan yang ini menjadi plus 15x, kemudian ditambah perkalian yang ini menjadi plus 25. Sehingga di sini kita akan mendapatkan 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Tentunya kita bisa mengerjakan dengan cara seperti tadi, tetapi ternyata bentuk ini adalah bentuk khusus. Nah, jika kita bertemu bentuk ini, kita bisa menggunakan bentuk seperti ini, di mana A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada ya, ini adalah A dikalikan B. Ini adalah A dikalikan B. Ketika ditambahkan menjadi 2 dikalikan A dikalikan B. Di sini kakak punya ini adalah A pangkat 2 dan di sini kakak punya B pangkat 2. A-nya yang mana kak? B-nya yang mana? A-nya itu yang ini. B-nya itu yang ini, ya, A-nya yang ini, dan B-nya yang ini. Nah, ciri-cirinya yang membedakan dari bentuk sebelumnya, ciri-cirinya adalah dia mengalihkan 2 suku aljabar dan 2 suku aljabar di mana keduanya itu sama persis, baik isi maupun tandanya. Biasanya bentuknya ditulis seperti ini atau ditulis seperti ini. A ditambah B pangkat 2. Ya, jadi kita perlu apa? Kita perlu mengetahui siapa A-nya, kita perlu mengetahui siapa B-nya, kemudian tinggal kita aplikasikan pada rumus ini. Itu adalah bagaimana rumus ini didapatkan. Kita akan langsung coba contoh-contoh soalnya. Nah, di sini kakak punya X ditambah 5 kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, maka kakak punya A di sini dan kakak punya B di sini. Maka kan bentuknya itu adalah A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Maka kakak punya di sini berarti X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 5 ditambah 5 dikuadratkan. Atau di sini kakak punya X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Kalau teman-teman sudah mulai cepat akan gampang ya. Kita coba satu yang B. Sama, di sini bentuknya bentuk kuadrat ya. Kalau kita lihat maka nilai A-nya itu adalah 2X dan nilai B-nya harus sedikit hati-hati, bukan 5Y tetapi min 5Y ya. Sehingga kalau pada rumus ketika dimasukkan, kakak akan punya 2x kuadrat ditambah 2 dikali 2x dikali dengan min 5y ditambah dengan min 5y dikuadratkan. Jadi kita masukkan sesuai bentuk ini. Maka di sini kakak punya 4x pangkat 2. Ini 2 dikali 2 dikali min 5, maka kakak punya min 20. X dikalikan Y, XY ya, ditambah 25Y kuadrat. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, jadi kita tinggal aplikasikan ke bentuk rumus ini ya. Kita akan coba lagi, kalau ini tidak ada pangkat di X, di A, dan B-nya. Bagaimana kalau ada pangkat? Tentunya sama aja bentuknya. Kita identifikasi, di sini adalah A-nya, dan B-nya itu adalah min 7. Tinggal kita masukkan ke sini.
maka kakak punya M pangkat 3 dipangkatkan 2. Ditambah 2 dikali M pangkat 3 dikali dengan min 7. Ditambah min 7 dipangkatkan 2. Sesuai bentuk ini ya. Ini A-nya, ini B-nya. Maka kakak punya M pangkat 6 dikurang 14 M pangkat 3 ditambah 49. 2 dikali min 7 hasilnya min 14 ya. Min 7 pangkat 2 hasilnya 49. Maka kita ketemu jawabannya. Kita coba lagi yang ini. Maka kita langsung, ini A-nya. Ya, ini B-nya. 2x pangkat 3 kuadrat ditambah 2 dikali 2x pangkat 3 dikali dengan 5 ya, ditambah 5 pangkat 2. Maka di sini kakak punya 4x pangkat 6, 2 kali 2 kali 5, maka plus 20x pangkat 3 ditambah 25. Ya ternyata sebetulnya tidak sulit ya, tidak sulit. Kenapa? Karena kita sudah punya bentuknya, kita tahu bentuknya seperti apa, dan kita tahu rumusnya. Kita coba lagi untuk soal yang semakin lebih kompleks. Nah, di sini tadi hanya M, hanya X ya, hanya X dan Y. Gimana kalau bentuknya seperti ini, ada X, Y, Z. Nah, tetap teman-teman berfokus atau berpikir ini adalah A-nya, kemudian B-nya itu satu kesatuan ini ya, ini adalah B-nya. Sehingga kita ingat rumusnya A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Tinggal diganti, tinggal dimasukkan. Maka kalau ketemu A ya kita ganti nih dengan 3xy pangkat 3 pangkat 2. Ini A-nya juga kakak ganti dengan 3xy pangkat 3. Kemudian ini plus 2 ditambah dengan B. B-nya maka diganti sama ini B-nya ya. Min 5z pangkat 2. Min 5z pangkat 2 dikuadratin. Jadi sesuai. Mana A, mana B tinggal dimasukin. Kalau sudah tinggal dihitung. Maka di sini kakak punya 9x kuadrat y pangkat 6. Ini 2 dikali 3 dikali min 5. Maka kakak punya min 30. X y pangkat 3 z pangkat 2 ya, tinggal dikalikan hurufnya. Ditambah di sini berarti kakak punya 25 z pangkat 4. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, yang membuat sulit apa sih Kak? Yang membuat sulit tuh kalau soalnya udah seperti ini atau kita kurang hati-hati pada tandanya ya. Maka kita coba langsung untuk soal yang ini berarti kakak punya 5 AB pangkat 2 C pangkat 3 kuadrat ditambah sesuai bentuk ini ya. 2 dikali 5 A B pangkat 2 C pangkat 3 dikali 7 A pangkat 3 B pangkat 2 C ditambah 7 A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 2. Baru kita hitung. 5 dipangkatkan 2 kakak punya 25. A pangkat 2 B pangkat 4. 2 dipangkatkan 2 jadi pangkat 4. C pangkat 6 ya, pangkatnya dikalikan. Plus 2 kali 5 kali 7. Berarti di sini kakak punya berapa nih? 70. A pangkat 4 ya, pangkat 1 ditambah 3. B pangkat 4, pangkat 2 tambah 2. C pangkat 4, 3 tambah 1. Ditambah 49, A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 2. Nah, ini kan mungkin buat teman-teman agak sulit ya. Kalau kita pakai cara distributif seperti biasa. Atau kalau teman-teman belum tahu tentang rumusnya ya. Dan nanti ketika belajar jangan langsung ya teman-teman membuat soal seperti ini. Biasakan diri dulu mengerjakan soal-soal seperti nomor 1, nomor 2, ya baru ke nomor 3. Nah, sekarang kakak mau kasih lihat bentuk yang sedikit berbeda. Di mana di sini plus minusnya semua berbeda nih ya. Kalau tadi kan di sini semua yang di sebelah kiri plus nih ya. Cuma di bagian belakang yang sedikit berbeda. Maka kalau ketemu soal nomor 4 ini tetap sama. Pada fokusnya adalah mengidentifikasi mana A, mana B-nya. Maka di sini akan kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Kita akan menggunakan cara yang ini. Maka di sini kakak punya min 2M pangkat 2 kuadrat. Ya, ini kan A kuadrat.
ditambah 2 dikali min 2M pangkat 2 dikali min 7N pangkat 4. Ditambah min 7N pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, sekarang baru kita hitung. Maka min dipangkatkan 2 jadi plus, 2 dipangkatkan 2 jadi 4, M pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi M pangkat 4. 2 dikali min 2 dikali min 7. Berarti kakak punya min 28. M pangkat 2, N pangkat 4. Tinggal dikalikan. Berarti di sini kakak punya plus 49. 7 dipangkatkan 2, 49. N pangkat 4 dikalikan 2 nih, 8. Ya. Nah, kalau teman-teman sadar, tadi kakak ada sedikit kurang teliti, yaitu di sini. Ya. Ini harusnya plus, ya, karena plus dikali min, ya. Kita coba yang B, nanti ini sama aja, bentuknya tadi minusnya ada di belakang, sekarang ada minus yang di depan. Tetap sama aja, jangan pusing, jangan bingung. Selalu kita melihat ininya. Ya, maka ini itu adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Maka di sini kakak punya min 4XY pangkat 3 dipangkatkan 2. Ditambah 2 dikali min 4XY pangkat 3 dikali 7YZ pangkat 4 ditambah 7YZ pangkat 4 dipangkatkan 2. Ya, bentuk ini sesuai dengan rumusnya. Maka kakak di sini punya 16 ya plus X pangkat 2 Y pangkat 6. Ini berarti kakak punya min 56. 2 dikali 4 dikali 7 56. X Y pangkat 4 ya, dapat dari 3 ditambah 1 Z pangkat 4 ditambah 49 Y pangkat 2 Z pangkat 8. Oke, cukup gampang ya. Ternyata dari tadi kita hanya bentuk atau kita hanya melihat bentuk dari awalnya seperti apa, mana A-nya, mana B-nya, terus kemudian kita pakai rumusnya ya. Sekarang kita coba yang nomor 5. Nah, ini sedikit berbeda. Kita sudah mempelajari bentuk ini, sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk A ditambah B dikalikan A dikurang B itu sama dengan A kuadrat. Ya, A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Kita sudah belajar tentang bentuk ini di video sebelumnya. Dan di 2 video ini kita baru belajar kalau 2 kurung. Sekarang di sini ada 3 kurung. Ya, ini kan kalau A plus B pangkat 2 kan kita berarti punya A plus B dikalikan dengan A plus B gitu ya. Hanya 2 kurung kali 2 suku kali 2 suku. Ini sekarang kurungnya ada 3 kak. Gimana nih cara mengerjakannya? Nah, kalau ketemu soal seperti ini artinya biasanya kita akan mengerjakan secara bertahap. Sekali lagi ya, kita belum punya rumus yang langsung mengalihkan 3 kurung seperti ini. Maka untuk mengerjakannya kita mengerjakan secara bertahap. Bertahapnya gimana kak? Kita coba lihat, ada tidak bentuk-bentuk tertentu yang bisa kita kerjakan dengan rumus-rumus yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kalau kita lihat secara mudah, secara gampang, tentunya kakak tidak bisa mengolah si 4x kuadrat dikurang 9y pangkat 2 terlebih dahulu. Karena kita nggak punya pasangannya, kita nggak punya kurung yang memiliki 4x kuadrat juga. Tetapi kita di sini memiliki bentuk ini. Nah, yang di garis ungu ternyata mirip bentuknya dengan bentuk yang kita pelajari di video sebelumnya. Ciri-cirinya dia ada 2 ya. Kemudian tandanya 1 plus dan 1 min. Kalau yang baru saja kita pelajari tandanya juga sama persis. Kalau ini enggak, ada yang plus ada yang min. Nah, maka di sini kakak tahu ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Sehingga hasil dari yang garis ungu ini adalah 2x kuadrat ya dikurang 3y kuadrat. Atau di sini kakak punya 4x kuadrat dikurang 9y pangkat 2. Nah, kalau sudah, baru hasil ini kita kalikan dengan yang ini. Nah, jadi baru dikalikan.
Kalau kita lihat ini bentuknya sekarang, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini A-nya, dan ini B-nya, dan sama persis. Artinya ini boleh juga kita tuliskan sebagai 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat pangkat 2. Sehingga kita bisa pakai rumus yang kita pelajari di video kali ini. Maka ini 4x kuadrat dikuadratkan. Ditambah 2 dikali 4x kuadrat dikali 9 min 9y pangkat 2 ya. Ditambah min 9y pangkat 2 dikuadratkan. Maka kakak punya 16x pangkat 4 min, di sini berarti kakak punya 72 ya. 2 dikali 4 dikali min 9 minus 72. X pangkat 2 y pangkat 2 ditambah berarti 81 y pangkat 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari bentuk yang 3 kurung. Maka kita kalikan dulu secara bertahap. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Leguru Les, juga follow Instagramnya Leguru Les. Sampai jumpa di video-video berikutnya.